Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah selaku mentor, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru peserta seminar MOOC P3K Angkatan 68-69. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di aula untuk melaksanakan acara seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K Kabupaten Semarang Angkatan 68 dan 69 Kecamatan Kaliwungu dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan dari Kak Korwil. Acara yang keempat yaitu acara inti seminar, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan menundukkan kepala sejenak, memohon semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, hikmat, sukses, tidak kurang suatu apapun. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, Ibu Astuti Handayani dipersilahkan menempatkan diri, dan kepada Bapak Ibu kami mohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bunti selaku Korwil di Kecamatan Kaliwungu, dan Bapak Ibu mentor yang kami hormati, serta teman-teman seorientasi yang kami hormati pula. Yang kedua, terima kasih kebijakannya saya bisa berdiri di sini. Selanjutnya langsung mawon nggih. Perkenalkan, nama saya Siti Lestari dari SD Negeri Ngeratinan 2, ingin mempresentasikan rencana rehabilitasi TK lama alih fungsi sebagai TPA-S2. Latar belakang: 1. Kegiatan keagamaan di sekolah yang makin variatif. 2. Meningkatkan kegiatan TPA. 3. Siswa aktif dalam TPA. Maka solusinya dibutuhkan TPA guna mendukung kegiatan keagamaan di sekolah. Tetapi SD Kerajinan 2 belum punya TPA. Maka solusinya ada bangunan tidak terpakai, mari kita manfaatkan. Tujuan SD Negeri Ngeratinan 2 adalah 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan pelayanan secara menyeluruh kepada peserta didik dan lingkungan sekitar. 3. Meningkatkan profesionalisme kinerja guru dan tenaga kependidikan. 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam tanggung jawab pendidikan. 5. Menumbuhkan kreativitas, keterampilan, mandiri, gotong royong,
berpikir kritis dan berwawasan global pada peserta didik untuk dapat mengembangkan diri secara terus-menerus. Maka rencana hasil kerja P3K adalah tahun ke-1. Rencananya 1. Belajar membaca Al-Quran bersama-sama di TPA sekolah. Tahun yang kedua adalah mempelajari hadis-hadis Nabi setiap kegiatan keagamaan. Tahun yang ketiga, mempelajari sholat setiap pertemuan sekaligus mempraktekannya baik di TPA maupun di sekolah. Tahun yang keempat, rencananya mengenalkan sejarah Islam sebagai dasar keimanan. Tahun yang kelima, rencananya adalah rukun iman sebagai landasan akidah Islam merujuk Al-Quran dalam hadis. Pembahasan tahun kontrak ke-1. Nomor 1, kegiatan belajar Al-Quran. Tahapan kegiatan 1, kita konsultasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, konsultasi dengan rekan-rekan guru kelas dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, berdiskusi pengadaan buku Iqra dan buku pendukung lainnya. Yang keempat, siswa membaca buku Iqra bersama-sama. Adapun output atau hasil kegiatan dan tahapan: 1. Mendapat izin dari kepala sekolah. 2. Mendapatkan persetujuan kerjasama untuk kegiatan membaca buku Al-Quran atau Iqra. Yang keempat, siswa dapat membaca buku Iqra. Penerapan nilai-nilai berakhlak. Saya melakukan diskusi ini tentang membaca Al-Quran dan Iqra dengan tema sejarah untuk bertanggung membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan sikap terbuka untuk menerima sebagai masukan atau kolaboratif. Tahun yang kedua, kegiatannya adalah mempelajari hadis Nabi. Tahapan kegiatannya: 1. Konsultasi dengan kepala sekolah, guru kelas dan ustadz setempat. 2. Mencari video hadis Nabi dan YouTube sebagai bahan untuk diputar sebelum pembelajaran dimulai. 3. Siswa mendengarkan hadis-hadis Nabi sambil menunggu jam TPA masuk. Kemudian output atau hasil kegiatan dan tahapannya: 1. Mendapatkan izin dari kepala sekolah dan guru kelas. 2. Mendapatkan bahan untuk literasi hadis-hadis Nabi. 3. Siswa terbiasa mendengarkan surat-surat pendek. Penerapan nilai yang berakhlak. Saya melakukan diskusi tentang pengadaan kegiatan pembiasaan pemutaran hadis Nabi melalui speaker aktif kelas dengan teman sejawat untuk membangun komunikasi yang aktif dalam berkoordinasi dengan sikap terbuka untuk menerima berbagai masukan kolaboratif. Tahun ketiga, kegiatannya belajar sholat. Tahapannya: 1. Ini tahapannya hampir sama dengan nomor tahun ke-1, 2, dan ke-4. Cuma kegiatannya ada yang berbeda, yaitu berkonsultasi dengan ke sekolah. 2. Membuat kartu urutan sholat. 3. Melaksanakan belajar sholat. 4. Tanya jawab materi tentang sholat. Karena hasil kegiatannya dan penerapan nilainya hampir sama, kita lanjutkan saja ya. Yang keempat adalah kegiatan belajar sejarah Islam. Tahapan kegiatannya: 1. Konsultasi dengan kepala sekolah. 2. Menyiapkan bahan cerita kisah teladan Nabi dan Rasul. Tahapan kegiatan yang ketiga adalah melaksanakan pemutaran video. Tahapan yang keempat adalah menyimpulkan kisah Nabi dan Rasul bersama-sama dengan siswa. Tahun yang kelima, kegiatannya adalah belajar dasar-dasar akidah Islam. Tahapan kegiatannya ada 2.
yaitu 1. Mendahulukan belajar akidah dan menghafalkan Al-Quran. 2. Belajar memahami arti akidah. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, sesi pertanyaan. Saya tanya. Ya, monggo Pak, silakan. Apa faktor yang menyebabkan TK bisa dialihkan fungsinya sebagai TPA? Oh iya, faktor yang menyebabkan TK lama dialihfungsikan sebagai TPA SD adalah karena 1. Faktor guru pengampunnya yang tidak ada, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua karena siswanya juga tidak ada. Nah, karena yang ketiga, karena di SD Keradenan 2 itu berdampingan, 1 dusun tetapi TK-nya ada 2, ada RA dan ada TK. Mungkin itu salah satu faktor yang menyebabkan maka TK itu tidak berfungsi lagi. Maka dialihfungsikan sebagai TPA di SD. Cukup? Cukup. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka kesimpulannya untuk materi saya adalah 1. Peserta didik terbiasa untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kesehariannya. Tidak hanya itu, pembelajaran berlangsung lebih inovatif daripada sebelumnya. 2. Peserta didik juga lebih bersemangat Master dan punya tertarik pengalaman dengan film. pembelajaran Kira-kira yang bulanannya lama atau menggunakan tidak? hafalan, sehingga membuat siswa lebih mudah dalam memahami materi yang diberikan ketika pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, memberikan dampak positif terhadap karakter peserta didik yang lebih religius. Kegiatan ini selaras dan sejalan dengan misi Kabupaten Semarang, yaitu meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai ilmu pengetahuan, serta sesuai dengan visi SD Negeri Keradenan 02, yaitu mewujudkan peserta didik yang berprestasi dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pemantapan mental pada Bapak Ibu Subandi SPD, kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Di sini tadi Bu Siti Lestari sudah memaparkan hasil orientasinya, yang mana mengambil tema rencana rehabilitasi TK lama alih fungsi sebagai TPA SD. Yang mana dipakai TK itu kan sudah tidak terpakai, sehingga akan dipakai untuk TPA SD. Itu untuk rancangan tahapan itu sangat baik sekali. Karena apa? Memang ilmu agama itu memang ditekankan pada pendidikan dasar, terutama dasar. Kemudian juga kita kasihkan aplaus untuk Bu Siti, karena dalam keadaan ini kurang fit, ternyata bisa memaparkan hasil orientasinya. Mungkin dalam rancangan tahap 1 atau tahun ke-1 sampai tahun ke-5 yang sudah direncanakan oleh Bu Siti, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik, artinya untuk membawa SD Negeri Keradenan 2 menjadi yang lebih baik lagi. Itu saja yang dari saya. Matur nuwun. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sebagai yang telah memberikan pemantapan kepada Ibu Lestari. Ini mau.